Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kembali lagi bersama kakak Sri Yulan Isa. Dan kakak ingin membimbing adik-adik dalam pembelajaran hari ini. Mari kita mulai perjalanan pengetahuan kita dengan pikiran terbuka dan rasa ingin tahu yang tinggi. Silahkan siapkan buku catatan Anda karena kita akan menjelajahi topik yang sangat menarik. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Nah adik-adik, hari ini Kak Yulan ingin mengajak adik-adik belajar tentang konservasi keanekaragaman hayati. Apa saja sih yang akan kita bahas pada bab ini? Silahkan dengar dan simak video berikut ini. Nah, agar lebih mudah dalam memahami apa itu konservasi, maka akan kita bahas dahulu manfaat konservasi dan metode konservasi. Sebelum memahami metode maupun manfaat dari konservasi keanekaragaman hayati, perlu diketahui bersama bahwa apa sih konservasi ataupun keanekaragaman hayati itu? Jadi, konservasi itu merupakan upaya pengelolaan sumber daya hayati untuk menjamin kelangsungan hidup manusia saat ini dan di masa yang akan datang. Sedangkan keanekaragaman hayati sendiri merupakan suatu kelimpahan variasi dari berbagai jenis sumber daya alam hayati, baik dari tumbuhan maupun hewan. Masuk pada topik yang pertama yaitu manfaat konservasi. Jadi, manfaat konservasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu manfaat konservasi secara ekologi. Maksud dari manfaat konservasi secara ekologi ini di mana terlindunginya keanekaragaman ekosistem sehingga terbebas dari ancaman kepunahan. Keseimbangan ekosistem yang tercipta dapat menghindarkan manusia dari bencana dahsyat seperti banjir ataupun kekeringan. Adapun manfaat konservasi yang kedua yaitu manfaat secara ekonomi, yang dimana dengan konservasi secara ekonomi dapat meningkatkan sumber sandang, pangan, ataupun papan yang berkelanjutan. Selain itu, jika dikelola dengan baik, maka dapat dijadikan sumber daya penghasilan, misalnya dijadikan sebagai tempat ekowisata, ataupun hasil-hasil pertanian yang dapat bermanfaat bagi kita manusia. Pada topik pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang metode konservasi. Secara umum, metode konservasi dibagi menjadi dua, yaitu konservasi secara in situ dan konservasi secara ex situ. Seperti apa sih konservasi secara in situ dan konservasi secara ex situ itu? Akan kita bahas pada slide selanjutnya. Apa sih maksud dari metode konservasi in situ dan konservasi ex situ? Jadi, metode konservasi in situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati, baik berupa flora ataupun fauna yang dilakukan di habitat asli spesies tersebut. Sedangkan metode konservasi ex situ adalah upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang dilakukan di luar habitat aslinya. Lingkungan konservasi secara ex situ merupakan lingkungan buatan manusia. Bisa teman-teman lihat pada gambar di samping di mana metode ex situ itu lebih mengarah pada taman hewan. Nah, adik-adik, sampai di situ dulu ya pembahasan kita tentang konservasi keanekaragaman hayati, baik tentang pengertian konservasi, manfaat konservasi, ataupun metode konservasi. Sampai bertemu di topik selanjutnya. Bye-bye!